Assalamualaikum, Rahayu, Sagung Dumadi. Pernahkah panjenengan merasa begitu lelah? Raga rasanya sudah disiksa dengan berbagai macam tirakat. Puasa Senin Kamis tidak pernah putus. Malam kurang tidur untuk tahajud. Bahkan mungkin panjenengan sudah melakoni puasa mutih berhari-hari. Tapi ketika mata terbuka di pagi hari, mengapa nasib rasanya masih begini-begini saja? Hutang belum juga lunas, hajat besar seolah membentur tembok tebal, dan batin masih sering diombang-ambing rasa cemas. Wahai sedulurku, jangan pernah berprasangka buruk pada Sang Maha Pemberi. Ketahuilah, Gusti Allah yang Maha Kaya sama sekali tidak membutuhkan rasa lapar dan haus kita. Para wali di tanah Jawa, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga, mewariskan sebuah rahasia besar yang sering kita lupakan, bahwa tirakat tertinggi yang mampu menggetarkan arsy dan mendatangkan keajaiban secara kun fayakun bukanlah menyiksa raga, melainkan menundukkan ego. Inilah rahasia agung yang disebut puasa batin atau puasa rasa, sebuah ilmu kasepuhan tingkat tinggi, di mana mulut kita mungkin makan dan minum seperti biasa, raga kita berbaur dengan hiruk-pikuk dunia, namun hati dan pikiran kita berpuasa ketat dari segala penyakit jiwa. Inilah kunci yang akan membuka gembok rezeki panjenengan yang selama ini berkarat. Sebelum kita membuka lembaran rahasia ilmu tingkat tinggi ini, saya merangkul panjenengan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Mari kita jadikan Jendela Azmi ini bukan sekadar tontonan, tapi majelis tempat kita saling membasuh hati yang berdebu, dan sebagai wujud niat untuk membenahi wadah rezeki panjenengan. Tinggalkanlah jejak doa di kolom komentar di bawah. Tuliskan kalimat afirmasi ini. Bismillah. Bismillah. Hamba siap mempuasakan hati dari segala keluh kesah. Biarkan ribuan mata yang membacanya ikut mengaminkan, agar ia menjadi doa sakti pembuka jalan hidup panjenengan. Mari, kita mulai perjalanan ke dalam diri. Wahai sedulurku, para pejalan spiritual yang gigih, mari kita duduk sejenak, menenangkan napas, dan bertanya jujur pada lubuk hati yang paling dalam. Mungkin, di antara panjenengan ada yang sudah bertahun-tahun melakoni laku tirakat. Puasa Senin Kamis sudah menjadi kebiasaan. Puasa Daud sudah dicoba, bahkan puasa mutih berhari-hari pun sudah panjenengan jalani, hingga tubuh terasa ringan dan lemas. Namun, ketika panjenengan menengadah ke langit, mengapa rasanya doa-doa itu masih membentur awan tebal? Mengapa rezeki masih saja seret, hutang masih membelit leher, dan masalah hidup seolah datang silih berganti tanpa henti? Seringkali, di saat-saat lemah, terbersit sebuah bisikan halus di pikiran kita. Gusti, kurang apa lagi hamba? Raga ini sudah hamba siksa dengan lapar dan haus demi Engkau. Tapi mengapa nasib hamba belum juga berubah? Saudaraku, singkirkanlah jauh-jauh prasangka itu. Gusti Allah itu Maha Kaya, Maha Pemurah, dan Maha Pengasih. Ketahuilah satu kebenaran mutlak ini, Gusti Allah sama sekali tidak membutuhkan rasa lapar kita. Gusti Allah tidak butuh dahaga kita. Lalu, untuk apa kita berpuasa? Dalam kacamata syariat awam, puasa fisik memang kewajiban dan pembentuk disiplin. Itu adalah fondasi. Namun, dalam kurikulum spiritual para wali di tanah Jawa, khususnya ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga, puasa fisik dengan hanya menahan makan dan minum itu ibarat taman kanak-kanak. Itu baru sekolah tingkat dasar dalam perjalanan ruhani. Banyak dari kita yang tanpa sadar terjebak di kelas dasar ini selama puluhan tahun. Kita merasa bangga karena perut kita kosong sedari subuh hingga maghrib. Kita merasa sudah lebih suci dari orang lain karena tenggorokan kita kering kerontang. Tapi ironisnya, saat perut kita kosong, kesombongan di dalam dada kita justru membengkak. Saat tenggorokan kita kering, mulut kita tetap basah dengan keluh kesah, menyalahkan keadaan, dan menggunjing keburukan orang lain. Saat raga kita melemah, amarah kita justru gampang meledak hanya karena hal-hal sepele. Hati kita penuh dengan prasangka, kecemasan, dan ketakutan akan masa depan. Jika laku puasa kita masih seperti itu, pantas saja hajat besar kita tidak kunjung terkabul. Sebab, puasa kita baru sebatas mempuasakan wadah atau raga fisik. Tapi kita membiarkan jiwa kita makan dengan rakus dari ego dan hawa nafsu. Energi doa yang kita bangun susah payah lewat rasa lapar,
seketika hangus terbakar oleh panasnya hati kita sendiri. Rahmat Allah tidak mau turun ke dalam wadah hati yang dipenuhi oleh kotoran batin. Para leluhur kita, para waskita, sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga mengajarkan sebuah laku tirakat yang jauh lebih tinggi, sebuah tingkatan makrifat yang disebut dengan puasa batin atau puasa rasa. Inilah puasa yang sesungguhnya menjadi kunci master untuk membuka pintu-pintu keajaiban. Sebuah puasa yang tidak ada kaitannya dengan piring dan gelas, melainkan puasa yang berurusan langsung dengan pikiran, lisan dan nafsu keakuan kita. Puasa inilah yang akan mengubah diri panjenengan menjadi magnet raksasa, menarik segala hajat, rezeki, dan jalan keluar kun fayakun, bahkan sebelum panjenengan selesai memintanya. Mari kita bedah pelan-pelan, di tingkat keberapa sebenarnya kualitas puasa kita selama ini. Saudaraku, yang senantiasa mencari cahaya kebenaran, para ulama tasawuf, dan para wali di Nusantara, membagi laku puasa ini menjadi 3 tingkatan. Mari kita ukur bersama, sudah sampai di tangga manakah kaki ruhani kita berpijak. Tingkatan pertama adalah puasanya orang awam, puasa syariat, atau dalam bahasa leluhur kita disebut puasa wadak. Inilah puasa yang paling banyak dilakukan manusia. Puasa yang hanya sekadar memindah jadwal makan dan minum. Dari sejak azan subuh hingga berkumandangnya azan maghrib, perut dikunci rapat, tidak ada setetes air pun yang membasahi tenggorokan. Tidak ada sesuap nasi pun yang masuk ke lambung. Apakah puasa ini salah? Tentu tidak, saudaraku. Ini adalah perintah dan fondasi dasar agama. Namun, pahamilah, puasa di level ini seringkali hanya membuahkan kesehatan fisik. Badan mungkin menjadi sehat. Racun di dalam perut mungkin keluar. Tapi, jiwanya belum tentu sehat, sebab saat azan maghrib berkumandang, balas dendam seringkali terjadi. Perut diisi melebihi kapasitas, dan esensi menahan hawa nafsu itu menguap begitu saja bersama sirup yang dingin. Tingkatan kedua adalah puasanya orang khusus, puasa tarekat, atau puasanya panca indera. Di level ini, seseorang tidak hanya mempuasakan perutnya, tapi matanya ikut berpuasa dari melihat hal yang sia-sia. Telinganya berpuasa dari mendengar gunjingan dan caci maki. Lisan dan tangannya berpuasa dari menyakiti hati orang lain. Kakinya berpuasa dari melangkah ke tempat yang redup dari rahmat Tuhan. Ini adalah tingkatan yang sangat mulia. Orang yang berada di level ini sudah mulai membangun benteng cahaya di sekeliling tubuhnya. Energi doanya sudah mulai menembus awan tebal. Namun, apakah ini puncaknya? Belum. Saudaraku, masih ada satu anak tangga lagi yang teramat tinggi. Kini kita naik ke tingkatan ketiga. Puncaknya, Gunung Makrifat. Inilah puasanya orang khususil khusus, puasa batin. Puasa rasa sejati. Dan inilah Sebinar Bonarnia, laku tirakat yang menjadi rahasia Kanjeng Sunan Kalijaga. Di level tertinggi ini, yang dipuasakan bukanlah perut, bukan pula sekadar panca indera, melainkan yang dipuasakan adalah hati dan pikiran. Hati berpuasa dari segala keinginan duniawi yang melalaikan. Pikiran berpuasa dari kecemasan akan hari esok. Dan yang paling berat, jiwa berpuasa dari sifat keakuan. Berpuasa dari rasa sombong dan perasaan merasa lebih suci dari orang lain. Di tingkatan ini, seseorang mungkin sedang duduk di warung kopi. Ia makan dan minum seperti biasa. Raganya berbaur dengan hiruk-pikuk orang di pasar. Tapi hatinya sedang berpuasa rapat-rapat dari mengingat selain Allah. Hatinya berpuasa dari rasa iri saat melihat rezeki tetangganya. Hatinya berpuasa dari dendam, amarah, dan keluh kesah. Inilah yang disebut oleh para waskita sebagai laku tapangren. Bertapa di tengah keramaian, sunyi di tengah hiruk-pikuk dunia. Saudaraku, ketika panjenengan sudah mampu melakukan puasa di level ketiga ini, saat hati dan pikiran panjenengan benar-benar bersih dari sampah-sampah dunia, maka panjenengan tidak perlu lagi menjerit-geret, meminta keajaiban. Karena saat wadah batin panjenengan sudah suci, hening dan kosong dari pamrih, alam semesta inilah yang akan menunduk dan melayani panjenengan. Keajaiban, rezeki yang tak disangka-sangka, dan jalan keluar akan tersedot, datang bak air bah. Semuanya berlembe-lomba masuk ke dalam wadah hati yang telah panjenengan kosongkan
hanya untuknya. Namun, apa jadinya jika kita memaksakan berpuasa raga bertahun-tahun, menyiksa fisik kita sedemikian rupa, tapi di saat yang sama, hati kita justru penuh dengan karat penyakit. Mari kita selami betapa berbahayanya hal itu. Saudaraku yang ulas asih, mari kita bercermin sejenak. Ada sebuah jebakan yang sangat halus, namun mematikan, dalam perjalanan spiritual seorang manusia. Sebuah jurang yang seringkali tidak disadari oleh para ahli ibadah sekalipun. Pernahkah panjenengan melihat, atau mungkin, semoga Gusti Allah mengampuni kita sendiri pernah mengalaminya, saat raga ini sedang berpuasa, menahan lapar dari fajar hingga senja. Tapi anehnya, sumbu emosi kita justru menjadi sangat pendek. Kita menjadi begitu mudah tersinggung oleh ucapan pasangan. Gampang membentak anak-anak di rumah, cepat mengumpat saat jalanan macet, atau wajah kita tertekuk masam menghadapi rekan kerja. Alasannya klasik, harap maklum, saya sedang puasa, badan lemas. Atau, ada jebakan yang jauh lebih samar dan berbahaya. Saat panjenengan sedang melakoni puasa sunnah atau puasa mutih, lalu melihat orang lain makan dengan lahapnya, terbersit sebuah gumaman kecil di sudut hati. Ah, kasihan sekali orang itu. Imannya lemah, hanya mementingkan perut. Coba lihat aku sedang bertirakat mendekatkan diri pada Tuhan. Astagfirullah. Wahai sedulurku. Di detik itulah, di detik saat panjenengan merasa lebih suci dan lebih mulia dari orang lain, saat itulah tirakat panjenengan hancur lebur, menjadi abu. Inilah yang oleh para ulama tasawuf disebut sebagai sombong spiritual. Penyakit batin yang paling halus, ia menyusup diam-diam, ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, pada malam yang sangat kelam, tak terlihat, tapi gigitannya mematikan. Ketahuilah saudaraku, saat kita hanya melakoni puasa wadak, puasa jasmani semata tanpa diiringi penjagaan hati, sejatinya kita sedang melakukan sebuah ironi yang menyedihkan. Perut kita memang kosong, lambung kita memang lapar, tapi tragisnya, hewan buas di dalam dada kita justru sedang berpesta pora. Ego, keangkuhan, dan sifat merasa suci itu justru sedang kita beri makan berlimpah ruah. Raga kita melemah, tapi kesombongan kita membengkak raksasa. Lalu, apa dampaknya pada hajat dan rezeki panjenengan? Mengapa doa seolah mentok tak bertuan? Dalam hukum kasunyatan kebenaran alam semesta, energi amarah, keluh kesah, prasangka buruk, dan kesombongan adalah energi yang bersuhu sangat panas. Ia adalah wujud dari elemen api. Sementara rahmat Gusti Allah, rezeki yang berkah, dan jalan keluar solusi adalah elemen air yang sejuk, yang mengalir turun dari langit. Sekarang coba panjenengan renungkan, bagaimana mungkin air rahmat yang sejuk itu bisa menetap di dalam wadah hati yang sedang membara oleh api amarah dan kesombongan. Air itu akan mendidih, air itu akan menguap seketika, bahkan sebelum sempat membasahi kerongkongan nasib panjenengan. Inilah rahasia, mengapa banyak orang yang gemar menyiksa raganya, tapi gagal menjaga hatinya. Hidupnya tetap miskin baik miskin harta, maupun miskin ketenangan. Ia kelelahan, tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Rezekinya terhalang terblok oleh benteng keangkuhannya sendiri. Doanya hangus sebelum sampai ke awan. Melihat fenomena yang menyedihkan inilah, Kanjeng Sunan Kalijaga meneteskan air mata welas asih. Beliau tidak ingin anak cucunya di Nusantara terjebak dalam rasa bangga yang menipu. Maka, beliau mewariskan sebuah obat penawar tingkat tinggi, sebuah hakikat puasa yang tidak akan membuat panjenengan kelaparan, namun mampu menembus langit ketujuh. Seperti apa wujud laku rahasia dari Kanjeng Sunan ini? Mari kita pelajari inti dari ajaran beliau. Saudaraku, sang pejalan sunyi melihat umat yang seringkali terjebak dalam rasa bangga karena lapar dan dahaga. Kanjeng Sunan Kalijaga sang Maha Guru Tanah Jawa yang penuh welas asih memberikan sebuah jalan keluar, sebuah jalan tengah yang begitu indah, selaras dengan fitrah kita sebagai manusia biasa yang masih berpijak di bumi. Beliau sangat memahami bahwa kita hidup di dunia ini membutuhkan raga yang kuat untuk bekerja mencari nafkah, untuk mengasuh anak istri, dan untuk bersosialisasi dengan tetangga. Bukankah menyiksa raga secara berlebihan hingga jatuh sakit
dan mengabaikan kewajiban duniawi. Justru menyalahi kodrat kita sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka, Kanjeng Sunan mengajarkan sebuah hakikat yang menggetarkan jiwa. Jangan hanya menyiksa ragamu, tapi siksalah egomu. Jangan hanya mencekik perutmu, tapi cekiklah kesombonganmu hingga mati. Inilah esensi dari laku agung yang beliau sebut sebagai tapang rem. Bertapa di tengah keramaian, menyepi di tengah hirik pikonnya dunia. Bagaimana wujud tapang rem atau puasa batin ini, saudaraku? Bayangkan sesosok manusia yang penampilannya biasa saja. Ia tidak memakai jubah kebesaran, tidak memamerkan tasbih yang panjang, dan tubuhnya tidak kurus kering karena kurang makan. Ia duduk di warung kopi, ia berdagang di pasar, ia bekerja di kantor. Mulutnya mengunyah makanan seperti manusia pada umumnya. Tenggorokannya menelan air yang segar, dan ia tertawa ramah membalas sapaan kawan-kawannya. Secara syariat fisik, ia tidak sedang berpuasa. Ia bebas dari rasa lapar. Tetapi, Masya Allah, di kedalaman lubuk hatinya yang tidak terlihat oleh siapapun, ia sedang melakoni puasa yang seketat-ketatnya. Hatinya berpuasa dari membalas caci maki saat ada yang menghinanya. Pikirannya berpuasa dari meremehkan orang yang lebih miskin darinya. Jiwanya berpuasa dari rasa iri dan panas hati saat melihat tetangganya membeli mobil baru atau meraih kesuksesan. Ia mengunci ropet-ropet pintu batinnya dari segala prasangka buruk kepada takdir Gusti Allah. Inilah laku puasa yang paling ditakuti oleh iblis, saudaraku. Mengapa? Karena puasa batin ini sangat murni. Ia sangat steril dari virus ria atau pamer. Saat panjenengan puasa fisik, sangat mudah bagi orang lain untuk tahu. Wajah panjenengan pucat, bibir panjenengan kering, atau panjenengan menolak saat ditawari makan. Orang akan memuji, "Wah, hebat sekali dia rajin puasa." Disitulah ego panjenengan diam-diam disuapi. Tapi puasa batin, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu bahwa panjenengan sedang berpuasa dari rasa dendam. Tidak ada yang tahu panjenengan sedang berpuasa dari keluh kesah. Hanya panjenengan dan Gusti Allah yang tahu pertempuran sunyi di dalam dada itu. Ini adalah rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya sirullah. Dan ketahuilah, ibadah yang tersembunyi seperti inilah yang akan menjadi magnet keajaiban raksasa. Gusti Allah sangat mencintai hamba-Nya yang merendahkan hati, yang menyembunyikan amal kebaikannya seperti ia menyembunyikan aib-aibnya. Lalu, bagaimana caranya kita manusia modern yang penuh dengan beban hidup ini bisa mempraktikkan puasa batin tingkat tinggi ini di kehidupan sehari-hari? Mari kita bedah laku praktisnya. Mulai dari tingkatan yang pertama, menjaga pintu gerbang dari segala kebocoran nasib. Saudaraku, mari kita mulai menapaki anak tangga pertama dari laku agung ini. Kita mulai dari menjaga pintu gerbang utama energi kita, yaitu mulut atau lisan kita. Selama bertahan-tahan, sejak kita kecil, kita selalu diajarkan untuk sangat berhati-hati menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Kita menahan lapar, kita menahan dahaga, kita memastikan semuanya halal. Itu sangat mulia. Tapi, kita seringkali lupa untuk menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Padahal, Kanjeng Nabi maupun para wali selalu berpesan, binasanya manusia lebih sering disebabkan oleh apa yang dimuntahkan oleh lisannya, bukan apa yang ditelannya. Maka, laku tingkat pertama dari puasa batin adalah berpuasa dari mengeluh, atau dalam bahasa Jawanya, puasa sambat. Coba panjenengan ingat-ingat kembali, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sudah berapa kali bibir ini memproduksi keluhan? Keluar rumah melihat mendung, kita mengeluh, "Aduh, kok hujan sih?" Nanti bajuku basah. Melihat cuaca terik, kita mengeluh, panasnya minta ampun, bikin pusing. Menerima gaji, kita mengeluh, "Gusti, kok cuma segini? Mana cukup untuk bayar hutang?" Bahkan, melihat sifat pasangan atau anak di rumah pun, kita tak henti-hentinya menggerutu. Saudaraku, tahukah panjenengan apa akibat spiritual dari kebiasaan mengeluh ini? Setiap kali panjenengan sambat atau mengeluh, sekecil apapun itu, sesungguhnya di alam semesta panjenengan sedang meneriakan satu kalimat protes. "Gusti Allah, Engkau salah mengatur hidupku. Aku tidak terima takdirmu." Astagfirullah, betapa sombongnya kita tanpa sadar.
Mengeluh adalah kebalikan dari sifat ridho rela. Dan jika panjenengan tidak ridho dengan pembagian rezeki dari Sang Maha Pemberi, bagaimana mungkin Dia akan menambahkan porsi rezeki itu untuk panjenengan? Energi keluhan adalah energi penolakan. Ia ibarat payung baja yang panjenengan kembangkan di atas kepala. Saat Gusti Allah menurunkan hujan rahmat, hujan itu hanya akan terpantul jatuh, tak setetes pun mengenai diri panjenengan. Doa panjenengan di malam hari tertolak oleh keluhan panjenengan di siang hari. Maka, mulai hari ini, puasalah dari mengeluh. Telanlah ludah panjenengan saat rasa ingin sambat itu muncul di ujung lidah. Ubah keluhan itu menjadi tarikan napas panjang. Lalu ucapkan Alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Terima dulu skenarionya, maka Dia akan mengubah adegan hidup panjenengan menjadi jauh lebih indah. Selain mengeluh, ada satu lagi pantangan lisan yang menjadi laku tingkat pertama ini, yaitu berpuasa dari membicarakan keburukan orang lain, gibah. Banyak orang yang heran, saya sudah tahajud tiap malam, rajin sedekah, tapi kok nasib saya sial terus? Rezeki saya seolah dicuri orang, bukan dicuri. Saudaraku, panjenengan sendiri yang memberikan rezeki itu secara sukarela kepada orang lain. Ketahuilah, hukum pertukaran energi di alam ruhani. Ketika panjenengan duduk santai, lalu mulut panjenengan asyik membicarakan aib tetangga, aib rekan kerja, atau keburukan orang yang panjenengan benci. Di detik itulah, transfer energi sedang terjadi. Panjenengan sedang mengambil dosa dan kegelapan orang itu, lalu memasukkannya ke dalam diri panjenengan. Sebagai bayarannya, panjenengan mengirimkan energi positif, cahaya ibadah panjenengan, dan jatah keberuntungan panjenengan kepada orang yang panjenengan gunjingkan itu. Ibaratnya, panjenengan susah payah bekerja mengumpulkan emas batangan, tapi emas itu panjenengan kirimkan pakai paket kilat ke rumah musuh panjenengan. Betapa ruginya. Maka, para leluhur Jawa mengajarkan laku tapa bisu. Bukan berarti tidak boleh bicara sama sekali, tapi membisukan mulut dari hal-hal yang membuang energi. Bicaralah yang baik, atau diamlah. Jika ada kawan yang memancing panjenengan untuk membicarakan orang lain, tersenyumlah dan alihkan pembicaraan. Biarkan mereka membuang emas mereka, tapi jangan buang emas panjenengan. Jika panjenengan berhasil mengunci rapat gerbang lisan ini dari keluhan dan gunjingan selama 40 hari saja, panjenengan akan merasakan perubahan aura yang luar biasa. Wajah panjenengan akan lebih teduh, dan ucapan panjenengan akan mulai memiliki bobot atau wibawa. Namun, mengunci mulut saja belum cukup, karena terkadang mulut diam, tapi kepala kita yang bising. Mari kita naik ke medan perang yang lebih sunyi, yaitu laku tingkat kedua. Saudaraku, yang tengah berjuang menata hati. Jika laku tingkat pertama tadi sudah berhasil panjenengan lewati, di mana mulut sudah tidak lagi mengeluh dan menggunjing, selamat, panjenengan sudah selangkah lebih maju. Namun, seringkali kita menemui kenyataan ini. Mulut kita memang tertutup rapat, tapi isi kepala kita berteriak sangat bising. Di saat malam tiba, saat tubuh direbahkan di atas kasur, dan lampu dimatikan, panggung sandiwara di dalam kepala justru baru saja dimulai. Pikiran mulai berkelana, entah kemana, menghitung-hitung sisa uang di dompet, memikirkan bagaimana cara membayar hutang bulan depan, cemas memikirkan masa depan anak-anak, hingga ketakutan akan hal-hal buruk yang bahkan belum tentu terjadi besok pagi. Inilah penyakit terbesar manusia akhir zaman. Kita menyebutnya overthinking, kemelut angan-angan. Maka, disinilah kita masuk ke laku tingkat kedua. Puasa pikiran, atau mempuasakan akal dari kecemasan. Pahamilah, saudaraku, dalam ilmu makrifat, saat panjenengan merasa sangat khawatir besok mau makan apa, atau bagaimana melunasi tagihan yang menumpuk, di detik itulah, batal sudah puasa batin panjenengan. Panjenengan sudah berbuka sebelum waktunya. Mengapa batal? Karena kecemasan yang berlebihan adalah bentuk keraguan yang paling nyata kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Secara lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Secara lisan kita memanggil Ya Razak, wahai yang Maha Memberi rezeki. Tapi di dalam pikiran kita bertingkah silela Tuhan itu buta, seolah-olah Tuhan itu miskin,
dan seolah-olah Tuhan akan membiarkan kita mati kelaparan esok hari. Kecemasan adalah sebentuk su'adzan, prasangka buruk kepada Gusti Allah yang dibungkus rapi oleh logika manusia. Padahal, bukankah Gusti Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Jika pikiran panjenengan terus-menerus memutar film tentang kegagalan, kemiskinan, dan kesusahan, maka alam semesta akan menangkap sinyal itu sebagai sebuah doa dan permintaan. Dan itulah yang akan benar-benar didatangkan ke dalam hidup panjenengan. Panjenengan sendiri yang menarik kesialan itu lewat pikiran yang tidak dipuasakan. Lalu, bagaimana cara mempuasakan pikiran yang liar ini? Para leluhur Jawa mengajarkan sebuah konsep indah yang disebut semeleh dan sumarah. Menyerahkan total kemudi hidup ini kepada Sang Sutradara Agung. Bukan berarti panjenengan tidak boleh bekerja. Bekerjalah sekeras mungkin di siang hari. Berusahalah mencari solusi semampu akal manusia. Tapi, ketika ikhtiar itu sudah dilakukan, dan malam telah tiba, lepaskan. Jangan bawa masalah kantor, masalah hutang, masalah dunia itu ke atas sajadah, dan ke atas kasur panjenengan. Saat rasa cemas itu datang menyusup bagai pencuri di malam hari, segeralah potong pikiran itu. Ambil napas panjang, dan ucapkan kalimat pusaka ini di dalam batin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sabek bake pelindung. Katakan pada diri panjenengan sendiri, "Hai pikiran, diamlah. Tugasku hanya berusaha. Adapun hasilnya, itu urusan Tuhanku." Burung di udara saja bangun pagi tanpa tahu rezekinya di mana. Tapi sore hari, perutnya kenyang. Apalagi aku, manusia yang punya akal dan dihidupkan oleh Zat yang Maha Kaya. Saudaraku, saat panjenengan berhasil mempuasakan akal dari haitenggen matematis manusia yang sempit, saat panjenengan melepaskan kepanikan dan menggantinya dengan kepasrahan total, disitulah logika Tuhan mulai bekerja. Pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat karena terkunci oleh ketegangan pikiran panjenengan, perlahan akan terbuka lebar. Ide-ide cemerlang, pertolongan yang tidak masuk akal, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka akan turun seperti embun di pagi hari. Tenangkan pikiranmu saudaraku, karena keajaiban tidak pernah mendarat di atas landasan batin yang bising dan panik. Ia hanya mendarat di atas hati yang hening dan percaya. Saudaraku, para pendaki tebing spiritual yang tangguh, jika panjenengan sudah berhasil mengunci lisan dari keluhan dan mempuasakan pikiran dari kecemasan, kini tibalah kita di puncak pendakian. Kita berhadapan dengan raja terakhir di dalam benteng diri kita sendiri. Inilah laku tingkat ketiga. Puasa hati, sebuah puasa yang tidak meneteskan keringat, namun seringkali memaksa kita meneteskan air mata darah. Puasa dari apa? Yaitu berpuasa dari rasa dendam, benci, iri hati, dan kecewa kepada sesama manusia. Banyak orang sanggup tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Fisik mereka kuat, tapi ketika diminta untuk memaafkan satu saja kesalahan orang yang pernah menipu mereka, menjatuhkan harga diri mereka, atau mengkhianati cinta mereka, seketika mereka angkat tangan. Lebih baik saya puasa muti 100 hari daripada harus memaafkan manusia keparat itu, Gusti. Saudaraku, izinkan saya bertanya, pernahkah panjenengan membayangkan hati panjenengan adalah sebuah sumur? Sumur itu tempat menampung air kehidupan, air rahmat dari Gusti Allah, air rezeki, air kedamaian. Gusti Allah itu maha suci, dan rahmatnya pun teramat suci dan jernih. Tapi, apa yang terjadi jika di dasar sumur hati panjenengan ada seekor bangkai tikus yang membusuk? Bangkai tikus itu bernama rasa dendam. Ia bernama kebencian yang panjenengan pelihara bertahun-tahun. Ia bernama rasa tidak terima karena pernah disakiti. Selama bangkai tikus itu masih terendam di dasar sumur hati panjenengan, maka air di dalam sumur itu akan berbau busuk, keruh, penuh kuman penyakit. Lalu panjenengan berdoa, menengadah ke langit, meminta Gusti Allah menurunkan air rometnia ke dalam sumur panjenengan. Kira-kira, apakah Sang Maha Suci berkenan menuangkan air yang jernih ke dalam sumur yang berbau bangkai? Tentu tidak, saudaraku. Rahmat Allah menjauh dari hati yang pendendam, rezeki yang suci
enggan mendarat di hati yang kotor oleh kebencian. Inilah tabir penghalang terbesar yang membuat doa panjenengan mentok di langit-langit kamar. Panjenengan menangis torsedu-sidu di atas sajadah, meminta hajat dikabulkan. Tapi di saat yang sama panjenengan masih mengikat leher panjenengan sendiri dengan tali dendam. Para bijak bestari sering mengingatkan, menyimpan dendam itu ibarat panjenengan yang meminum racun. Tapi panjenengan berharap orang lain yang mati. Orang yang menyakiti panjenengan mungkin sudah tertidur pulas, sudah bahagia, sudah lupa. Tapi panjenengan tidak bisa tidur, tekanan darah naik, rezeki seret, dan dada terasa sesak setiap kali mengingat namanya. Siapa yang rugi? Panjenengan sendiri. Maka, Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan laku jembar segarane. Memiliki hati seluas samudra. Samudra itu menampung apa saja. Air sungai yang bersih masuk ke sana, air got yang kotor pun masuk ke sana. Tapi samudra tidak pernah berubah menjadi najis. Ia tetap suci dan menyucikan. Bagaimana cara melakukan puasa hati ini? Ini adalah tirakat batin tertinggi. Dengarkan baik-baik. Saudaraku, malam ini, sebelum panjenengan memejamkan mata, sebutlah nama orang yang paling menyakiti panjenengan, orang yang paling panjenengan benci di dunia ini. Lalu, ucapkan kalimat ini di dalam batin panjenengan secara perlahan. Ya Allah, demi mengharap ridhomu, dan demi membersihkan wadah rezekiku, malam ini, aku maafkan si Fulan. Aku lepaskan segala hakku atas kesalahannya. Aku bebaskan ia di dunia dan akhirat. Dan ya Allah, berikanlah ia kebaikan. Ampunilah ia, dan bahagiakanlah hidupnya. Berat, sangat berat. Dada panjenengan mungkin akan bergemuruh menahan tangis dan amarah. Ego panjenengan akan memberontak keras. Tapi paksa saudaraku, paksa ego itu untuk tunduk. Tahukah panjenengan apa yang terjadi di alam gaib saat panjenengan berhasil mendoakan kebaikan untuk musuh panjenengan? Ribuan malaikat yang ada di atas kepala panjenengan akan serentak mengaminkan doa itu dan berkata, amin. Dan bagimu juga persis seperti apa yang engkau doakan untuknya. Doa para malaikat inilah yang akan membuka pintu langit yang terkunci. Saat panjenengan melepaskan bangkai dendam itu, sumur hati panjenengan seketika menjadi bersih, bersinar, terang benderang. Di detik itulah, hajat yang tertunda bertahan-tahan, hutang yang tak kunjung lunas, jodoh yang tak kunjung datang, akan langsung dijatuhkan oleh Gusti Allah ke dalam pangkuan panjenengan. Inilah puasa para wali, puasa dari memenjarakan orang lain di dalam hati. Maafkanlah, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena panjenengan pantas mendapatkan ketenangan, dan panjenengan pantas menerima keajaiban. Saudaraku, para pewaris kearifan leluhur, dalam khazanah spiritual tanah Jawa, ada satu laku tirakat yang sangat melegenda. Hampir semua pencari keilmuan gaib atau kesuksesan duniawi pasti pernah mendengar, atau bahkan mempraktikannya. Ya, laku itu bernama puasa mutih. Banyak dari kita yang dengan gagah berani melakoni puasa ini. 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari. Saat berbuka dan sahur, kita hanya memakan segenggam nasi putih dan mereguk segelas air putih hambar. Tanpa garam, tanpa gula, tanpa rasa. Tapi, mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Untuk apa panjenengan melakukan puasa mutih itu? Apa niat yang bersembunyi di balik tenggorokan yang hambar itu? Sebagian besar akan menjawab, untuk menguasai ajian kebal senjata. Ki, untuk memikat hati wanita, untuk melariskan dagangan, dan melunasi hutang, atau agar saya memenangkan pemilihan jabatan besok. Astagfirullah, saudaraku, jika niatnya masih seperti itu, maka panjenengan baru memakan kulitnya saja. Panjenengan belum menyentuh isi dari warisan para wali ini. Jika tujuan puasa panjenengan hanya untuk menumpuk harta, mencari kesaktian raga, dan mengejar pangkat, lalu apa bedanya panjenengan dengan orang-orang yang mengejar dunia tanpa puasa? Bedanya hanya panjenengan menggunakan Gusti Allah sebagai alat, sebagai kendaraan untuk memuaskan hawa nafsu duniawi panjenengan. Dalam ilmu ma'rifat, kita diajarkan untuk membedah makna di balik kata. Mutih berasal dari kata putih
Putih adalah lambang kebersihan, kesucian, ketiadaan warna. Maka, hakikat sejati dari puasa mutih bukanlah memutihkan makanan yang masuk ke perut, melainkan memutihkan niat di dalam hati. Inilah laku puasa batin tingkat lanjut, mempuasakan hati dari segala pamrih mengharap imbalan. Coba panjenengan renungkan, betapa kotornya niat kita selama ini. Kita rajin sholat tahajud, tapi di dalam sujud, kita mendikte Tuhan, Gusti, besok cairkan proyek saya. Kita rajin membaca surat Al-Waqiah, tapi mata hati kita membayangkan tumpukan uang kertas. Kita rajin sedekah 100.000, tapi otak kita sibuk menghitung kalkulator balasan 10 kali lipat. Ibadah kita sangat transaksional. Kita memperlakukan sang pencipta jagat raya, Sioliala. Beliau adalah mesin etik atau bos di perusahaan yang harus membayar upah setelah kita bekerja lembur. Jika hajat tidak terkabul setelah puasa 40 hari, kita marah, kita ngambek, kita berhenti ibadah. Percuma saya tirakat, Tuhan tidak adil, seru kita. Saudaraku, itulah niat yang masih hitam, masih keruh oleh pekatnya lumpur duniawi. Para wali songo, Kanjeng Sunan Kalijaga, tidak pernah mengajarkan ibadah dagang seperti itu. Puasa mutih yang beliau ajarkan adalah memutihkan hati, mencuci bersih niat kita sampai tidak ada sisa keinginan duniawi sedikit pun saat menghadapnya. Ibadah murni karena cinta, murni karena rindu, murni karena menyadari bahwa kita ini hanyalah kaulah hamba, dan Dia adalah Gusti Tuhan. Sang hamba mengabdi bukan untuk mendapat upah, tapi karena itu adalah kodrat cinta dan rasa syukurnya karena telah dihidupkan. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Duh, Gusti, hanya Engkau tujuanku, dan hanya ridhomu yang kucari, bukan surgamu, apalagi sekadar harta duniamu. Jika panjenengan bisa memutihkan niat sampai di tahap kepasrahan total seperti ini, disinilah sebuah paradoks ilahi keajaiban terbalik akan terjadi. Hukum alam semesta menetapkan dunia ini ibarat bayangan. Jika panjenengan mengejarnya mati-matian, menundukkan ibadah demi bayangan itu, ia akan lari menjauh. Panjenengan akan kelelahan. Tapi, ketika panjenengan membalikan badan, memutihkan niat, dan hanya berlari menuju sang pemilik cahaya Gusti Allah, maka lihatlah ke bawah. Bayangan dunia itu justru akan mengejar panjenengan, kekayaan, jabatan, jodoh, dan segala kemudahan yang tadinya panjenengan kejar sampai berdarah-darah, tiba-tiba datang bersimpuh di kaki panjenengan. Mengapa? Karena dunia ini diciptakan untuk melayani orang-orang yang hatinya murni melayani Tuhan. Jadi, mulai besok, jika panjenengan ingin berpuasa atau bertirakat, putihkan niat panjenengan. Katakan di atas sajadah, Gusti, hamba berpuasa hari ini bukan untuk meminta kaya. Hamba berpuasa hanya karena hamba mencintaimu. Jika Engkau takdirkan hamba miskin, hamba tetap milikmu. Jika Engkau takdirkan hamba kaya, hamba pun tetap milikmu. Terserah Engkau, Gusti. Saat kepasrahan itu mencapai titik nol, saat itulah segala keajaiban dimulai. Saudaraku, para penjemput keajaiban, jika panjenengan sudah sampai di titik ini, jika panjenengan sudah benar-benar mulai mempraktikkan puasa lisan dari keluhan, puasa pikiran dari kecemasan, puasa hati dari dendam, dan memutihkan niat dari segala pamrih, maka bersiaplah menyambut campur tangan langit yang sesungguhnya. Inilah saatnya panjenengan memetik buah manis dari pohon kesabaran yang telah panjenengan tanam dalam diam. Buah itu bernama Kun Fayakun. Ketahuilah, alam semesta ini diciptakan Gusti Allah bekerja dengan hukum resonansi, hukum getaran, ibarat sebuah radio. Kehidupan panjenengan akan menangkap siaran yang persis sama dengan gelombang frekuensi yang panjenengan putar di dalam dada. Selama ini, saat panjenengan dipenuhi amarah, keluh kesah, rasa iri, dan ketakutan akan kemiskinan, sejatinya panjenengan sedang memutar frekuensi kekurangan. Maka jangan heran jika yang datang ke dalam hidup panjenengan adalah rentetan kesialan, hutang yang makin melilit, penyakit yang tak kunjung sembuh, dan pintu rezeki yang seolah digembok dari luar. Namun, perhatikan apa yang terjadi saat panjenengan mulai mengamalkan puasa batin tingkat tinggi ini.
Getaran di dalam dada panjenengan berubah drastis. Hati yang damai, jiwa yang semeleh pasrah tanpa syarat, dan batin yang bersih dari prasangka buruk akan memancarkan frekuensi kelimpahan dan cinta kasih yang teramat kuat, menembus berlapis-lapis langit. Di titik inilah, panjenengan berubah menjadi sebuah magnet keajaiban raksasa. Janji Gusti Allah yang sering kita baca dalam ayat 1000 dinar akan bekerja secara real, mewujud nyata di depan mata panjenengan. Min haitsu la yahtasib, rezeki yang datang dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Mungkin, secara hitungan matematika akal sehat, hutang panjenengan mustahil bisa lunas dalam waktu dekat. Gaji panjenengan seolah tidak akan pernah cukup. Jalan di depan seakan buntu total. Tapi bagi logika Tuhan, tidak ada istilah mustahil untuk sebuah wadah hati yang sudah bersih. Tiba-tiba saja, ada kawan lama yang datang membawa peluang usaha yang berkah. Tiba-tiba saja, dagangan yang tadinya sepi, mendadak diborong orang tanpa alasan yang logis. Tiba-tiba saja, ada uluran tangan dari orang yang tidak pernah panjenengan kenal sebelumnya. Dikirimkan khusus oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah panjenengan hari itu juga. Bahkan, penyakit raga yang bertahun-tahun bersarang, berangsur-angsur pulih, seiring dengan rontoknya dendam dan amarah dari dalam dada panjenengan. Mengapa semua keajaiban itu tiba-tiba datang berlomba-lomba? Karena mereka tidak lagi terhalang oleh keangkuhan panjenengan. Dulu, rezeki itu mau masuk, tapi memantul karena terhalang oleh ego panjenengan. Keajaiban itu mau mendarat, tapi tertolak oleh keluhan dan kepanikan panjenengan. Sekarang, benteng penghalang itu sudah rubuh. Pintunya sudah panjenengan buka selebar-lebar-naye, lewat kepasrahan dan keikhlasan total. Inilah yang dialami oleh para leluhur kita. Inilah rahasia terbesar mengapa para wali, meskipun terlihat hidup bersahaja dan rileks di tengah masyarakat, namun apapun yang terbersit di hati mereka langsung terwujud seketika. Mereka tidak memiliki tabir penghalang dengan Sang Pencipta. Batin mereka senantiasa berpuasa, sehingga doa mereka berwujud sabdo dari ucapan yang langsung menjadi titah alam semesta. Saudaraku, rasa sakit karena menekan ego saat dihina orang. Rasa perih karena harus memaafkan orang yang mengkhianati kita. Rasa berat karena harus tetap tersenyum dan bersyukur di tengah himpitan ekonomi yang mencekik. Ketahuilah, air mata itu tidak akan pernah sia-sia. Itu adalah harga kontan yang sedang panjenengan bayar untuk membeli sebuah keajaiban dari langit. Teruslah melakoni puasa batin ini, saudaraku. Meskipun raga panjenengan sedang duduk di warung menikmati secangkir kopi, pastikan batin panjenengan tetap hening, bertapa dalam pelukan Zat yang Maha Welas Asih. Saudaraku, para pejalan cahaya, sampailah kita di penghujung kajian spiritual kita kali ini. Sebuah perjalanan menyelami kedalaman diri, membongkar ilusi kesombongan, dan menemukan kembali hakikat ibadah yang sesungguhnya warisan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kini kita menyadari, tirakat yang paling berat dan paling menyakitkan itu bukanlah menahan perihnya lambung yang kosong, bukan pula menahan dahaga di siang yang terik. Tirakat yang paling agung adalah ketika panjenengan bersedia mencekik ego dan keangkuhan panjenengan sendiri hingga mati lemas tak bersisa. Biarlah orang di luar sana sibuk memamerkan ibadah fisiknya. Biarlah mereka sibuk menghitung-hitung pahala dan berdebat siapa yang paling suci. Tapi panjenengan, jadilah satrio, pininggit di dalam kehidupan panjenengan sendiri, menyepi di keramaian, tersenyum saat dihina, diam saat dipancing amarah, bersyukur saat diuji kekurangan, dan memaafkan sebelum orang lain meminta maaf. Sebagai bekal panjenengan melangkah ke medan kehidupan esok hari, saya akan mengijazahkan sebuah niat puasa batin. Amalkanlah niat ini setiap pagi, boleh setelah sholat subuh, atau tepat sebelum panjenengan melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah. Taruhlah tangan kanan panjenengan di dada kiri, tepat di atas jantung. Tarik napas pelan, lalu ucapkan afirmasi sakti ini di dalam hati dengan penuh kesungguhan. Bismillahirrohmanirrohim. Duh Gusti, hari ini, detik ini, hamba berniat puasa. Hamba berpuasa dari lisan yang mengeluh dan menyakiti. Hamba berpuasa dari pikiran yang cemas dan ragu pada rezekimu. Hamba berpuasa dari hati yang membenci dan mendendam. Hamba serahkan sisa hari ini sepenuhnya ke dalam pelukan rahmatmu. Terjadilah padaku
sesuai kehendakmu. Hembuskan napas panjang, dan melangkahlah dengan senyuman paling ikhlas yang pernah panjenengan miliki. Lihatlah apa yang akan terjadi dalam 40 hari ke depan. Saudaraku, keajaiban bukan lagi sesuatu yang panjenengan kejar, tapi keajaibanlah yang akan menggareng-gara panjenengan sebagai tanda sambung rasa dan komitmen batin kita pada malam ini. Saya persilakan panjenengan untuk menuliskan di kolom komentar, Bismillah, hamba siap puasa batin hari ini. Atau cukup tuliskan qabiltu saya, terima ilmunya. Biarkan ribuan mata yang kelak membaca tulisan panjenengan ikut mengaminkan. Dan biarkan malaikat mencatatnya sebagai sumpah suci panjenengan untuk berubah menjadi pribadi yang bercahaya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapa saja yang panjenengan rasa sedang memikul beban hidup yang berat. Satu klik kebaikan dari panjenengan bisa jadi adalah jawaban doa dari keputusasaan mereka. Saya Azmi, dari Jendela Azmi, pamit undur diri. Teruslah menata hati, teruslah membasuh jiwa. Urip, iku urup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.